الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي وفقنا لإتمام شهر رمضان وأعاننا على الصيام والقيام وجعلنا خير أمة أخرجت للناس نحمده على توفيقه وهدايته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Hadirin sidang jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari di mana di dalam diri kita terdapat luapan kebahagiaan yang bercampur dengan kesedihan. Kebahagiaan dikarenakan kita saat ini insya Allah tergolong sebagai orang yang kembali kepada fitrah, kembali pada kehidupan yang suci. Kebahagiaan hati saat ini ada tentunya karena kita baru saja memenangkan pertarungan dalam berjuang melawan hawa nafsu selama kurang lebih 30 hari. Adapun kita bersedih hati karena di sana ada orang yang ingin ikut salat bersama kita pagi hari ini, ingin ikut berkumpul dalam amal saleh dan ketakwaan, tapi ajal lebih cepat datang menjemputnya dan dia pun tidak dapat memenuhi keinginannya. Ada orang yang wajahnya masih terbayang dan mengiang-ngiang di benak kita. Senyum mereka masih terbayang di ujung pelopak mata kita. Tapi saat kita pulang ke rumah nanti, mereka sudah tidak ada bersama kita lagi. Selama ini kita genggam, kita ciumi tangan dan kening mereka. Selama ini saat kita pulang kita selalu meminta maaf dan ampun kepada mereka. Tapi saat ini kita sudah tidak bisa lagi berjumpa dengan mereka. Di mana mereka? Mereka telah pindah ke alam barzakh dan tidak akan pernah kembali lagi ke dunia. Jujur, dari lubuk hati yang paling dalam kami mengatakan, tentunya hari ini perasaan kita bercampur aduk antara kebahagiaan dan kesedihan. Tidak ada yang dapat mengusir kesedihan itu kecuali dengan mengumandangkan lafaz takbir.
takbir bentuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati, sembari menghadirkan dan menghayati makna akan betapa besarnya keagungan Allah. Allahu Akbar. Untuk itu, kepada siapapun yang saat ini sedang bersedih hati, mari kita agungkan zat Allah dengan membaca takbir dengan penuh penghayatan kepada maknanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu tinggi matahari kita di siang hari kemarin, kemudian mulai teduh tenggelam di sore hari, lalu kemudian tampaklah hilal bulan Syawal, pertanda kita telah berpisah dengan bulan Ramadan, bulan di mana tatkala seorang berdoa di dalamnya, doa itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpisah dengan bulan di mana pintu-pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan terbelenggu, dan surga beserta isinya bersiap menyiapkan diri, merapikan diri untuk menyambut hamba-hamba Allah yang akan meninggalkan dunia. Kita berpisah dengan bulan yang di dalamnya dihamparkan luasnya karunia dan rahmat serta ampunan Allah, sebagaimana di dalam athar yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dari sahabat Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, "Ataakum syahrul Ramadan, syahru barakatin fihi khair." Datang kepada kalian bulan Ramadan, sebuah bulan yang penuh keberkahan, yang di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Yanzilullahu fihi rahmah, Allah telah menurunkan di bulan ini rahmat. Wa yahuttu fihi al-khataya, dan Allah menghapus setiap kesalahan-kesalahan. Wa yastajibu fihi du'a, dan Allah akan mengabulkan setiap doa. Wa yubahi bikumul malaikah, dan Allah Subhanahu wa taala membanggakan diri anda sekalian di hadapan para malaikatnya. Fa'addu min anfusikum khaira, maka lakukanlah kebaikan. Fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatullah, sesungguhnya orang yang celaka, sesungguhnya orang yang sengsara adalah orang yang terhalang dari rahmat Allah di hari itu. Kita berpisah dengan bulan di mana Allah memerintahkan kepada para malaikat hamalatul arsy untuk berhenti bertasbih, agar mereka beralih ibadah, yaitu berzikir, istighfar, memintakan ampun untuk setiap orang-orang mukmin umat Nabi Muhammad. Kita berpisah dengan bulan di mana amalan umrah apabila dikerjakan di bulan tersebut maka pahalanya menyamai ibadah haji, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah, pahala umrah pada bulan Ramadan menyamai pahala ibadah haji. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Al-Muslim. Kita berpisah dengan bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kita berpisah dengan bulan seandainya kita benar-benar tahu tentang hakikat fadilah dan keistimewaannya, niscaya kita pasti akan berharap agar Allah menjadikan bulan-bulan yang lain sebagai bulan Ramadan. Kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan. Apakah Ramadan akan datang kembali tahun depan? Ya, kami jawab ya, insya Allah dia akan datang kembali. Akan tetapi, apakah kita masih punya kesempatan untuk berjumpa lagi dengan bulan Ramadan? Ini tidak ada jaminan. Maka oleh karena itu, bisa jadi Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, dan hari ini adalah salat Idul Fitri terakhir bagi kita. Maka yang akan kita haturkan menghadap Allah tentunya adalah nilai-nilai Ramadan yang dapat kita terapkan dalam sisa kehidupan kita di dunia. Dalam Ramadan kita puasa menahan haus, menahan lapar, padahal makanan dan minuman yang ada di rumah kita adalah makanan yang halal. Kita menahan diri untuk tidak berhubungan dengan istri, padahal istri kita nikahi dengan cara yang halal, tapi kita
menahan diri selama 29 sampai 30 hari, maka yang perlu kita bawa dari bulan Ramadan untuk masuk ke bulan Syawal ini menuju bulan-bulan berikutnya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah orang takut kepada Allah, dia tidak akan pernah membangkang. Kalaulah seorang anak takut kepada Allah, dia tidak akan pernah melawan dan mendurhakai orang tuanya. Kalaulah orang takut kepada Allah, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap apa yang diberikan oleh Allah. Kalaulah orang-orang tua kita takut kepada Allah, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan anaknya. Kalaulah pedagang-pedagang takut kepada Allah, dia tidak akan pernah berbuat curang, tidak akan pernah menipu di dalam timbangannya, karena dia mengetahui akan ancaman Allah bagi orang-orang yang berdagang tapi curang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghassana falaysa minna, siapa yang berbuat curang, siapa yang berbuat curang kepada kami, maka dia bukan golongan dari umat kami. Walaupun orang tadi, si penipu tadi yang berbuat curang tadi itu mengerjakan salat tahajud tiap malam, sering menghatamkan Al-Quran berulang kali, tetapi dia masih menipu, maka dia tidak akan diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal iyadu billahi min dzalik. Kalaulah penguasa itu takut kepada Allah, mereka tidak akan pernah berbuat zalim kepada rakyatnya. Kalaulah ulama takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya para ulama pasti akan berhati-hati dalam mengeluarkan keputusan atau fatwa. Kalaulah anak perempuan kita takut kepada Allah, dia tidak akan membuka rambutnya yang berurai di hadapan orang yang bukan mahramnya. Kalaulah lelaki takut kepada Allah, dia akan takut menyentuh perempuan yang tidak halal baginya, karena telinga ini ditusuk dengan paku berlapis api yang berasal dari neraka, itu lebih baik daripada menyentuh kulit perempuan yang tidak halal baginya. Ini membuktikan akan betapa dahsyatnya ancaman dosa perbuatan tersebut. Kalaulah kita semua ini takut kepada Allah, maka lidah kita senantiasa akan kita sibukkan untuk mengagungkan keesaan Allah. Kita akan bertasbih dengan lidah kita, bertahmid, bertahlil dan bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembari menjauhi setiap perkara yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti menggibah, menggunjing, mengadu domba saudara kita sendiri dan umat Islam. Hadirin sidang jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau pernah menyampaikan, ma huwal Eid, apa itu hari raya. Beliau kemudian menyampaikan, al-Eidu huwa kullu yaumin ma asaitu fihi rabbi fahuwa Eid. Apa menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib makna daripada Eid? Semua hari, kata beliau, di mana aku tidak bermaksiat kepada Allah, maka itu adalah hari raya bagiku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan pengertian ini, maka sebagai seorang muslim yang telah mendapatkan pendidikan di bulan Ramadan, dia akan menjauhi dan tidak akan pernah mengisi hari raya yang mulia dengan kemaksiatan yang akan mencoreng kemuliaan dan kesucian hari raya Idul Fitri. Karena hari raya yang di dalamnya berisi pelanggaran, kemaksiatan, ini bukanlah hari raya kita, akan tetapi ini adalah hari raya syaitan dan hawa nafsu. Keluarnya kita dari bulan Ramadan, kita berharap dengan bimbingan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala,
kita benar-benar bisa menanamkan rasa takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian semua berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang sebelum Anda, agar supaya Anda menjadi orang yang bertakwa. Hadirin sidang jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau takwa dalam arti yang sebenar-benarnya inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, di mana kita belajar di dalam pendidikan bulan Ramadan, di siang hari di bulan Ramadan. Jangankan setiap makanan yang haram, makanan yang halal sekalipun tidak kita makan, karena di dalam diri kita ada rasa takut dan kepatuhan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nilai takut ini yang patut kita bawa keluar, kita bawa keluar dari bulan Ramadan, sehingga kita betul-betul menjadi hamba yang bisa senantiasa menghadirkan di dalam hati dan di dalam diri ini setiap kepatuhan. Itu artinya wajib sebagai seorang hamba akan kepatuhannya kepada Sang Maha Pencipta. Inilah nilai takut kepada Allah yang patut kita bawa, yang mungkin menjadi krisis umat saat ini, di mana banyak orang yang sudah tidak lagi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah suami tidak takut kepada Allah, dengan membiarkan istrinya memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam, mana nilai-nilai ketakwaannya setelah keluar dari bulan Ramadan? Lelaki-lelaki yang membiarkan setiap anak perempuannya yang sudah akil balik tidak patuh terhadap rambu-rambu hukum agama Allah, dengan membiarkannya pergi bermain-main bersama lelaki yang bukan mahram, yang tidak halal baginya. Bahkan pelanggaran yang seperti ini, kemaksiatan seperti ini dilakukan di hari-hari yang Allah muliakan seperti hari raya saat ini. Wal'iyadhu billah. Hadirin sidang jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan beridul fitri kita hakikatnya mendapatkan dua keistimewaan. Keistimewaan yang pertama, yakni orang yang beridul fitri dikatakan sebagai orang yang berhasil kembali ke dalam fitrahnya yang suci, ibarat seorang bayi yang baru keluar dari rahim ibundanya, sebagaimana yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Inna Allah azza wa jalla farada siyam Ramadan. Allah azza wa jalla mewajibkan puasa Ramadan. Wa sanantu qiyamah, dan aku menyunahkan salat malam di hari Ramadan. Faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaba, barang siapa yang berpuasa dan salat dengan mengharap pahala keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kharaja minadh dhunubi ka yaumi waladathu ummuh, maka dia akan keluar dari dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun keistimewaan yang kedua bagi kita yang beridul fitri, yaitu dengan datangnya Idul Fitri kita meraih predikat sebagai pemenang, dikarenakan kita selama 30 hari berjuang dalam bulan Ramadan, dan setelah selesai bulan Ramadan insya Allah kita sukses meraih
semua karunia Allah yang itu hanya ada di bulan Ramadan, yaitu limpahan rahmah, ampunan maghfirahnya, dan pembebasan dari api neraka, idkun minan nar. Di mana aktivitas ibadah sunnah diganjar oleh Allah sehingga menjadi senilai dengan ibadah wajib, sementara ibadah yang wajib membuahkan pahala yang berlipat-lipat. Mereka yang sukses di bulan Ramadan ini dengan segala macam karunia yang Allah berikan, Allah berikan kepada mereka. Mereka yang seperti ini disebut sebagai pemenang, yakni minal faizin ay man faza bi fadlir rahman. Sehingga kita menyebut hari raya Idul Fitri ini sebagai hari kemenangan. Maka bahagialah bagi mereka para hamba-hamba Allah yang dipanggil keharibaan Tuhannya di dalam momentum saat ini, yakni mereka yang meninggal dunia pergi menghadap Allah dalam wafatnya, membawa predikat pemenang sebagai al-marhum yang dilimpahi rahmat, al-maghfur lahu yang diampuni dosa-dosanya, dan al-atiq yang dibebaskan dari siksa api neraka. Hadirin sidang jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para hadirin, mewujudkan harapan kembali ke fitrah dan menjadi pemenang dalam momentum Idul Fitri, tidak semua orang berhasil menggapainya. Ada 4 golongan yang disebutkan oleh para ulama sebagai golongan yang mahrum, artinya terhalang dari karunia dan ampunan Allah. Siapa mereka? Semoga kita semua tidak termasuk di dalam kelompok tersebut. 1. Mereka adalah mudminul khamr, para pecandu minuman keras, atau di dalam makna yang sama mereka pemakai obat-obatan terlarang dan sesuatu yang memabukkan. Yang kedua, yang tidak mendapatkan karunia dan rahmat Allah serta maghfirahnya adalah qati'ur rahim, yaitu mereka orang yang memutus tali silaturahim. Yang ketiga, yang tidak mendapatkan karunia alias menjadi orang yang mahrum, terhalang dari ampunan dan karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala, al-aqulil walidain, yaitu dia yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang keempat, para hadirin, orang yang terhalang daripada karunia dan rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah al-musyahin, yaitu orang yang di dalam hatinya terdapat sifat memusuhi saudara, mendengki dan mendendam kepada saudaranya sendiri. 4 golongan ini adalah golongan yang terhalang daripada karunia dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kecuali ketika mereka bertobat dengan sungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah, kepada sesama manusia, khususnya kepada mereka yang memutus silaturahim, mendurhakai kedua orang tua, dan yang di dalam hatinya ada sifat memusuhi dan mendengki serta mendendam kepada saudaranya, di mana dosa ini berhubungan erat dengan sesama manusia, berhubungan dengan sosial. Untuk itu sebaiknya bagi mereka yang dalam Idul Fitri ini ingin meraih kemenangan, ingin kembali kepada fitrah, maka seyogyanya dia selesaikan dulu masalah dosa yang amat berat di atas. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tradisi kita umat Islam di Indonesia ini, momentum Idul Fitri kita isi dengan kegiatan yang disebut dengan halal bihalal, yang semuanya pada akhirnya mengarah kepada satu tujuan terinti, yaitu hubungan dengan Allah dan kepada sesama manusia menjadi baik dan indah. Namun jika kita kembali kepada pembahasan yang tadi kami sampaikan, sepertinya kurang tepat, bukan salah tapi kurang tepat jika momentum saling meminta maaf dan menyambung silaturahim itu diletakkan di dalam momentum Idul Fitri. Karena orang yang masih memutus silaturahim, durhaka kepada kedua orang tua, mereka yang mendendam, bagaimana mereka akan bisa jadi pemenang di hari raya Idul Fitri, sedangkan mereka di bulan Ramadan hanya mendapatkan rasa lapar, haus dan capek. Karena mereka tergolong orang yang terhalang dari karunia Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya dan harus bagi mereka yang memiliki masalah dengan sanak famili, orang tua, saudara sesama muslim,
selesaikan permasalahan ini sebelum masuk bulan Ramadan. Sambung silaturahim, perbaiki dan meminta maaf kepada kedua orang tua, hilangkan rasa kedengkian, dendam kepada sama muslim, agar kita bisa tergolong sebagai orang yang sukses selama Ramadan, dan di Idul Fitri kita bisa masuk ke dalam golongan minal a'idin wal faizin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. جعلنا الله وإياكم من الأعيدين والفائزين والمقبولين وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع عامة المسلمين والمسلمات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.